Masih bersama saya Budiman Tanrojo di satu meja The Forum. Saya ke Yunarto Wijaya. Mas Toto, jadi apa di balik pernyataan Nurdin Halid bahwa ada pintu bagi Ganjar untuk maju dalam melalui Golkar? Saya berharap tadinya Pak Nurdin Halid, Bang Nurdin tadi menjawab misalnya dengan menyatakan bahwa memang dia melirik Ganjar atau ini hal biasa dalam perbedaan sikap di Golkar misalnya. Karena kalau ada pengakuan seperti itu, tadinya saya ingin memuji Bung Nurdin Halid ini sebagai politisi yang jujur. Kenapa jujur? Karena itu sebuah pengakuan terhadap kondisi elektoral yang memang sedang dialami oleh ketua umumnya yang walaupun belum resmi tapi kan sudah dinyatakan akan menjadi satu-satunya calon presiden. Dan itu bagian dari demokrasi yang luar biasa ya. Kalau ada pengakuan seorang kader bahwa survei bahwa memang masih ada kerja keras yang dilakukan oleh ketua umumnya. Itu pertama, politisi yang jujur. Yang kedua, politisi yang sangat demokratis. Menunjukkan bahwa dia bukan Golkar yang sekedar asal ketua umum senang, atau menunjukkan Golkar bukan sekedar Erlangga fans club. Kan kepastian dan keharusan bahwa ketua umum harus menjadi capres itu kan tidak ada dalam budaya sistem presidensial. Itu kan budaya patron klien yang ada dalam sistem demokrasi kita, padahal dalam sistem presidensial, coba sebutkan di Amerika Serikat, ketua umum partai mana yang kemudian menjadi calon presiden? Calon presiden itu didapatkan dari bagaimana filter yang dilakukan melalui mekanisme demokratis oleh partai untuk mendapatkan individu terbaik. Tugas ketua umum partai adalah mengelola organisasi. Tadinya saya berharap Bang Nurdin mengatakan seperti itu ya, tapi ternyata balik lagi dalam penjelasannya ya Bang Nurdin sama saja dengan kader-kader yang lain yang ini menjadi pola. Termasuk di PDI Perjuangan, keberanian untuk mengatakan jujur siapa yang elektabilitasnya lebih tinggi, terlepas dia hanya petugas atau pemilik partai. Itu sih. Jadi motifnya apa kalau yang Anda tangkap? Kalau saya mencoba lihat secara positif, pertama ini entertainer ya, gaya seorang politisi segala zaman, senior, ketika berdialog, sebelahnya kebetulan kalau nggak salah dari relawan Ganjar, Bang Nurdin ya. Sehingga kemudian dalam konteks itu dia ikut merespon mengenai isu terkini kalau Ganjar tidak dimajukan oleh PDIP. Dan tentu saja celetukan yang mungkin keluar kan adalah ayo masuk ke partai saya aja, terbuka pintunya kan, kira-kira seperti itu. Tapi apa yang diungkapkan ini kan sebenarnya sebuah realita politik yang menurut saya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Bagaimana mekanisme penentuan calon presiden di partai selama ini kan memang tertutup. Konvensi yang sudah ada, mohon maaf, di Golkar dan di Demokrat pun anti klimaks misalnya. Dan kita tahu juga sering sekali terjadi gap antara persepsi publik terhadap dengan apa yang diputuskan oleh partai. Karena seakan-akan semua sedang menunggu titah Ibu Ketua Umum, menunggu titah Bapak Ketua Umum, seakan-akan itu menjadi hak eksklusif yang tidak berkait sekali dengan apa yang menjadi realitas politik di mata masyarakat. Harusnya ini, dan saya senang diskursus ini semakin terbuka ketika seorang kader Golkar senior itu berhasil membuka kotak Pandora ini, terlepas memang sudah diklarifikasi. Oke, baik. Kita coba sekarang ke Willy, tapi kita coba dengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disampaikan ketika ada peringatan ulang tahun Partai Nasdem. Mungkin bisa diputar, Pak Surya Paloh. Tugas kita adalah mencari keseimbangan kepemimpinan nasional yang mungkin kita harapkan juga lebih baik dari apa yang telah dicapai oleh seorang Jokowi pada bangsa ini. Maka Nasdem adalah sahabat bagi pribadinya seorang Jokowi. Maka kepada Presiden Jokowi kami nyatakan kesiapan kami untuk tetap apabila diperlukan untuk duduk, berbicara, saling bertukar pikiran, mencari calon-calon pemimpin bangsa yang terbaik daripada anak-anak bangsa yang terbaik. Willy Aditya, jadi Anda baca pernyataan dari Surya Paloh mengajak Presiden Jokowi untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik, ini sebetulnya apa sih? Ya, musyawarah lah, Mas Budiman, biar kemudian ada quote unquote regenerasi ya. Regenerasi. Biar kita kan semua memiliki tanggung
tanggung jawab dalam ekspresi dan posisi yang berbeda-beda. Tugas partai adalah mencari, mempromosikan. Ya, Pak Jokowi sebagai presiden tentu memiliki preferensi selama 10 tahun beliau memimpin ini untuk melihat siapa yang kemudian memiliki kepantasan, memiliki warna yang kemudian bisa melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi ini dialog antara seorang Halo, Bung Willy? Bung Willy, apakah kemudian Nasdem juga akan mengundang Ganjar seperti yang disampaikan oleh Nurdin Halid? Bung Willy? Bung Nurdin, jadi Bung Nurdin tadi ada penilaian dari Mas Toto juga sebetulnya. Ini apa pengakuan sebetulnya yang nggak ada yang baru dari pernyataan Bang Nurdin karena tetap mendukung Airlangga sebagai capres ya Bung Nurdin ya? Kalau sebetulnya membaca 3 aspek dari hasil diskusi itu, yang saya sampaikan hasil substansi, aspek kiasan, kemudian motivasi. Sebetulnya Golkar itu kan partai terbuka, ya, partai terbuka dan tagline-nya sejak dulu adalah suara rakyat, suara partai. Golkar. Sering suara Golkar. Suaranya suara Golkar. Jadi sering saya mengatakan apabila ada aspirasi rakyat, maka Golkar itu harus merekam dan harus memperjuangkan. Tapi tidak bisa secara dini sekarang, kita sudah menetapkan daripada pasangan-pasangan. Tapi saya mau mengomentari pernyataan, boleh nggak saya mengomentari pernyataan Bang Surya? Boleh. Nah, itu menarik sekali menurut saya, mengajak Pak Jokowi untuk duduk bersama mencari pemimpin, Yeah. Kalau kita gunakan, kalau kita tata asas Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin musyawarah mufakat ya. Perwakilan. Sebetulnya Bung Pendi, Bung Willy, bagus sekali kalau para pemimpin politik kita, ya, Bang Surya, Ibu Mega, Pak Airlangga, Pak Prabowo duduk sama-sama. Menggodok calon-calon presiden. Menurut saya ada 3-4 orang yang potensial, yaitu Pak Airlangga, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Ada 5 lah, Pak AHY misalnya, Mbak Puan, 6 lah. Duduk sama-sama, bisa cari 3-4 calon, ya, atas hasil mufakatan, serahkan sama rakyat. Karena jadi pimpinan partai memilih dulu gitu ya? Hakim yang paling adil adalah memilih dulu, baru diatur untuk 20% itu. Jadi carilah, ini bagus sekali ajakan Bang Surya itu. Saya salut dan merespons secara positif. Pas saya duduk, ini para pemimpin politik, tentukan itu, ya, calon-calon presiden baru serahkan kepada rakyat. Misalnya 3 calon, 4 calon, serahkan kepada rakyat untuk dipilih oleh rakyat. Karena hakim paling adil adalah suara rakyat di bilik suara. Artinya bahwa kemudian Golkar juga akan membidik tokoh-tokoh lain selain Ganjar Pranowo gitu, Bang Nurdin? Bukan. Ini kan misalnya nih, kalau Golkar kan sudah secara konstitusi Airlangga sudah mengatakan Pak Airlangga. Nah, siapa lagi yang disepakati oleh pemimpin gitu. Nah, kemudian dipilih oleh para pemimpin kita, kemudian disepakati 3 calon atau 4 calon. Serahkan sama rakyat menentukan. Itu demokrasi kita itu cantik itu. Cantik ya, jadi dipilih dulu oleh ketua umum partai, kemudian diserahkan kepada rakyat. Bung Willy Aditya, Bung Willy, udah cukup bagus sambungan teleponnya. Gimana Mas Budiman? Iya, jadi kenapa kemudian Nasdem tidak kemudian memilih mengusung kadernya sendiri aja di Pilpres 2024? Ya, Nasdem konstruksinya berbeda. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Nasdem memang konstruksi dari awal itu adalah partai yang terbuka. Kalau Nasdem disamakan dengan PDI dan Golkar, udah pasti nggak apple to apple. Yang satu udah puluhan tahun, udah beranak, bercucu, bahkan bercicit. Ini Nasdem aja anaknya masih anak ayam lah istilahnya. Anak ayam. Maka kemudian prosesnya adalah Nasdem menggunakan metodologi yang berbeda. Konvensi ya? Keniscayaannya adalah menjadi partai yang terbuka. Konvensi hanya salah satu ya. Kalau kita kembali tadi yang dibilang oleh Pak Surya dalam pidato itu, tugas partai itu kan melakukan kandidasi. Nah, harus ada dialog ya, biar kemudian kita tidak tradisinya terlalu terputus-putus. Yaitu ya dialog sama Pak Jokowi, dialog yang lain
walaupun nanti tetap proses pemajuan dan kandidasi oleh partai politik. Jadi kontinuitas dari sebuah negara dan bangsa itu menjadi concern dari Pak Surya. Jadi nanti semua semua calon-calon itu akan diundang dalam sebuah konvensi nasional Partai Nasdem gitu ya, Bung Willy? Ya, sejauh ini memang konvensi menjadi salah satu keputusan Kongres, tapi kita tentu belajar dari konvensi yang dibilang oleh Bung Toto tadi, Demokrat gitu ya. Kan tidak mungkin kemudian kita bertepuk sebelah tangan. Nasdem hari ini cuma 9,05%, artinya membutuhkan effort. Kalau sama Golkar itu cukup, sama PKB cukup, sama Gerindra cukup. Tapi kalau di luar itu butuh 3 partai setidak-tidaknya. Nah, konsekuensi logis dari sebuah konvensi, kita akan menyelenggarakan konvensi kalau koalisinya kuota untuk pengajuan seorang presiden itu cukup, Mas Budiman. Itu yang menjadi syarat mutlak. Jadi kapan konvensi akan digelar, Bung Willy? Kalau secara tentatif ya kita akan menyelenggarakan itu 2023 awal ya. 2023 awal konvensi akan dibuka dan siapapun boleh ikut gitu ya? Ya, semua boleh ikut ya. Kecuali ketua umum partai, itu yang kemudian menjadi concern kita. Oh, ketua umum partai tidak boleh ikut konvensi? Tidak boleh. Termasuk Pak Surya Paloh sendiri ya? Kalau Pak Surya dari awal kan memang udah tidak mau nyapres. Ini partai kan bukan didirikan bukan untuk Pak Surya maju capres, tapi memang untuk terjadinya transformasi, regenerasi, dan kemudian memunculkan tokoh-tokoh publik yang dari spektrum manapun. Karena ini terlalu selektif ya. Terlalu terbatas panggung politik kita, ya itu hanya ketua umum partai, hanya kepala daerah, dan hanya para menteri. Banyak aspek-aspek yang lain, dari akademisi, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama, yang hampir tidak memiliki panggung ya. Nah tentu ini menjadi concern kita, partai politik, sebagai sumber rekrutmen. Jadi proses kandidasi itu juga harus suatu hal yang demokratis ya. Kalau di negara-negara maju, demokrasi yang maju, yang dibilang oleh Bung Toto tadi, proses konvensi itu, proses kandidasi itu, rekrutmen itu terjadi secara demokratis ya. Nah ini kami ingin kemudian membuka wacana diskurs dalam ranah itu, Mas Budiman. Termasuk kader-kader di luar Nasdem pun boleh ikut konvensi ya, Bung Willy? Boleh, karena itu keniscayaan. Jadi dari PDIP pun bisa ikut ya, kalau memang pintunya terbuka itu? Ya, itu resiko dari demokrasi yang terbuka. Gini Mas Budiman, kalau kita merujuk pada 2 senior saya tadi memaparkan situasi kenapa ini terjadi, ya kita hidup dalam demokrasi yang sangat cair ya, yang volatilitasnya sangat tinggi. Jadi ini kan tidak hanya terjadi pada proses fenomena orang transfer atau orang, kalau bahasa yang kasarnya tadi, saling bajak-membajak. Tapi kita lihat fenomena di sisi yang lain adalah lahirnya partai-partai baru, hasrat untuk membangun partai baru kan selalu terbuka, Mas Budiman. Nah ini yang harus kita lihat dalam semesta yang lebih luas ya. Jadi volatilitas yang tinggi kemudian melahirkan spekulasi yang selalu juga tinggi. Nah ini yang menjadi catatan untuk kemudian bagaimana roadmap kalau kita berbicara demokratisasi di dalam proses hulunya. Jadi itu yang menjadi keniscayaan, Mas Budiman. Baik Bung Willy. Kembali ke Bung Effendi Simbolon. Bung Effendi, ini kan sampai sekarang PDIP belum tahu nih siapa yang akan diajukan di Pilpres 2024. Seandainya kemudian tawaran dari Nurdin Halid itu diambil oleh Ganjar, gimana? Ya memang kalau hasil Kongres memutuskan bahwa yang mempunyai hak prerogatif itu kan ketua umum terpilih, dan itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi nggak ada lagi perdebatan di situ. Siapa nanti yang disampaikan oleh Ibu Megawati seperti zaman Pak Jokowi itu ya itulah menjadi keputusan partai dan final mengikat gitu. Jadi selama sampai dengan titik kapan Ibu menyampaikannya, ya kita tidak ada wacana, diskusi, kemudian kader mengkader, dorong mendorong, itu nggak ada di kita. Jadi kalaupun ada misalnya si A, si B, ya itu usaha-usaha mereka aja gitu loh. Kita tidak pernah melakukan secara terbuka gitu ya. Ya itu keadaan di kami seperti itu. Nggak ada yang kayak model Bang Nurdin gini yang asa apa gitu. Nggak ada di kami. Saya pun waktu pernah
mencoba mendorong Mbak Puan dengan Anies, ya itu sesuatu yang sebenarnya dari naluri Effendi Simbolon. Iya, saya coba melihat karena ini kan mengkristal kita dikotomi nasionalis dengan agamis yang sampai kapan menjadi beban anak buyut kita gitu. Padahal ini kan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang ya kurun terakhir aja. Dulu-dulu kan nggak ada begini. Nah harusnya diakhiri. Jadi legasi yang paling besar dari pemerintahan sekarang adalah mencairkan kembali adanya kelompok identitas ini. Nah itulah yang saya gagasan bagaimana menyalonkan Puan dan Anies gitu. Ini contoh. Puan Anies, terus siapa lagi? Iya. Ya Mas? Selain Puan Anies siapa lagi? Ya sementara Puan Anies dulu lah. Itu juga kalau ada pemilu. Kalau ada pemilu ya, oke baik. Saya kembali ke Mas Yunarto Wijaya. Ini kan kalau berdasarkan hasil survei, mungkin juga dari Carta Politika, selain Prabowo, nama-nama yang muncul di 3 besar itu orang-orang yang bukan darah biru di partai politik ya. Ada Mas Ganjar, ada Anies, ada RK. Itu sebetulnya apa yang terjadi? Tapi jawaban Toto setelah jeda berikut ini.